Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Febrian Alfianita dari kelas PM 2022A dengan NIM 22030174026. Teman-teman pasti udah gak asing dengan bahasa Indonesia yang setiap hari kita gunakan. Tapi teman-teman apakah tahu dari mana bahasa Indonesia itu berasal? Jadi beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa menurut sudut pandang generasi saya, serta prospek bahasa Indonesia di masa yang akan datang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari. Pengetahuan kita tentang sejarah pasti akan mempengaruhi persepsi kita. Jadi, jika kita tahu suatu asal-usul, maka akan mempengaruhi sikap kita terhadap objek yang kita maksud. Contohnya seperti bahasa Indonesia. Jika kita tahu asal-usul bahasa Indonesia, pasti kita akan lebih mengapresiasi dan memberikan sikap positif terhadap bahasa tersebut. Bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada saat Kongres II Sumpah Pemuda. Walaupun peristiwa Kongres Sumpah Pemuda ini bersifat politik, namun di dalamnya terjadi pengukuhan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini lahir berlatar belakang dari perjuangan kemerdekaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang berhubungan dengan bahasa Indonesia ini tidak luput peran dari para pemerintah kolonial Belanda. Jadi pada waktu itu para kolonial Belanda menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi terhadap warga pribumi. Selain berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini juga diserap dari beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya serapan-serapan dari bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, para leluhur mengikrarkan bahwa menjunjung tinggi bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan isi Sumpah Pemuda pada butir ketiga, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Pengikraran bahasa Indonesia oleh para leluhur tidak lain karena para leluhur ingin menyatukan bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Jadi, setelah memiliki kesamaan bahasa, maka para leluhur akan bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan komunikasi yang baik, maka akan memiliki dampak positif untuk menunjang kemerdekaan bangsa Indonesia kala itu. Selain itu, dengan bahasa yang sama, maka kita akan memiliki rasa senasib seperjuangan. Jadi, rasa senasib itu juga memiliki dampak positif untuk semangat para leluhur kala itu. Jika dilihat dari bagaimana bahasa Indonesia itu dibuat, pasti di masa yang akan datang, bahasa Indonesia ini akan tetap dipertahankan. Karena bahasa Indonesia ini sudah dijadikan sebagai bahasa persatuan untuk komunikasi kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki banyak latar belakang budaya yang berbeda. Saya sebagai mahasiswa program studi pendidikan matematika yang kelak akan menjadi guru, tentunya akan sangat membutuhkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi waktu pembelajaran. Karena dengan bahasa Indonesia, maka saya dengan murid tidak akan memiliki kendala dalam komunikasi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada teman-teman kalian jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.